mohon izin, materinya sudah ada, cuman, masih menunggu buat mempersiapkan, materinya. Jadi Berapa orang gitu ya? ada 11 sama saya, Pak. Mohon izin, menunggu sebentar lagi. Terima kasih.
Mohon izin. Ya, suaranya. Kembali untuk kembali menjelaskan, mungkin ini adalah salah satu giat aktualisasi saya yang berjudulnya peningkatan kompetensi MFA Rescuer di kantor Bandung. Dan salah satu kegiatannya adalah dengan mengulang materi-materi MFR yang telah dipelajari. Nah, untuk sekarang materi pemindahan darurat yang materinya akan disampaikan oleh Bang Andi Kazen. Untuk itu waktu dan tempat dipersilahkan. Ada absennya nanti kan? Cek. Cek itu ada suara pingpong, sudah ada. Bismillahirrahmanirrahim. Suara. Masuk suara. Headset. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang, luar biasa, tetap semangat. Mohon izin pimpinan senior dan rekan-rekan semua, pada siang hari ini kita akan refresh dan sharing sedikit tentang materi yang akan disampaikan pada siang hari ini tentang medical first responder. Untuk materi pertama, sesuai dengan host tadi sampaikan bahwa ada peningkatan kompetensi untuk rescuer khususnya di kantor SAR Bandung. Jadi kami yang beberapa orang ini yang sudah diklat MFR refresh kembali materi-materi yang mudah-mudahan bisa disampaikan dari sampai siang ini, kemungkinan sudah siang ini. Materi pertama pada siang hari ini adalah materi tentang pemindahan korban. Baik, dilihat mudah-mudahan teman-teman semua, pimpinan senior. Jadi pemindahan darurat ini terbagi menjadi dua, ada emergency move dan non emergency move. Jadi bisa di slide-nya. Ini profil ya. Saya rasa tidak usah, sudah pada kenal semua. Kemudian sasaran pada materi ini yang biasanya disampaikan pada saat materi adalah yang pertama menjelaskan 3 pemindahan darurat dan 2 pemindahan tidak darurat. Jadi ini hanya contoh saja dan mudah-mudahan dipahami oleh para peserta. Kemudian yang kedua adalah mendemonstrasikan cara imobilisasi dan mentransport penderita memakai tandu. Tapi untuk siang hari ini mungkin kita akan lebih ininya untuk pemindahan darurat dan tidak darurat. Yang terakhir adalah menyebutkan 5 contoh situasi yang membutuhkan pemindahan darurat. Ini adalah sasaran pada siang hari ini yang akan disampaikan oleh kami sebagai pemateri. Mudah-mudahan bisa tersampaikan dengan baik dan bisa menjadi referensi-referensi lagi untuk teman-teman semua. Lanjut ke slide selanjutnya, ada latar belakang. Kenapa harus membutuhkan pemindahan darurat, kemudian pemindahan tidak darurat. Saat tiba di lokasi kejadian, kita mungkin akan menemukan korban yang harus dipindahkan. Pada situasi
yang berbahaya, tindakan cepat dan waspada sangatlah penting, dan hati-hati penanganan korban yang salah akan menimbulkan cedera lanjutan. Jadi kenapa harus kita membutuhkan pemindahan darurat dan tidak darurat? Ada kemungkinan situasi yang memungkinkan bahwa kita tidak akan bisa mentreatment korban di tempat, ya, situasi tertentu, ya, kita harus membutuhkan cara pemindahan korban yang cepat, tepat, dan benar. Lanjut, slide selanjutnya. Kemudian ada mekanika tubuh. Definisinya yaitu penggunaan tubuh yang baik dan benar untuk melakukan pengangkatan dan pemindahan agar tidak terjadi cedera pada si penolong. Jadi harus kita cermati bersama bahwa seringkali kita lupa bahwa dalam pengangkatan itu seringnya menggunakan daerah panggul, ya. Seharusnya kita menggunakan mekanika tubuh karena tungkai kaki itu adalah tulang yang paling kuat di semua tubuh kita, karena dia akan menopang tubuh kita sampai dengan kita menopang tubuh kita secara baik selama kita hidup. Ya. Jadi, tungkai itu adalah tungkai yang tulang yang paling kuat. Makanya fungsi mekanika tubuh sendiri adalah untuk pengangkatan dan memindahkan korban agar tidak cedera pada si penolong. Seperti di gambar, ya, bisa dilihat bahwa penggunaan mekanika tubuh adalah penggunaan kekuatan tungkai. Ya, jadi tidak menggunakan lagi kekuatan panggul untuk jadi topangan agar tidak terjadi cedera pada si penolong. Saya rasa Bapak-bapak juga di sini sudah pada mengetahui, ya. Kemudian aturan dasarnya pengangkatan agar mencegah cedera. Yang pertama adalah rencanakan pergerakan sebelum mengangkat, ya. Jadi sebaiknya apabila kita kerja tim, kita rencanakan dulu pergerakan sebelum mengangkat si korban. Jangan sampai terjadi seperti di video-video lucu tuh di YouTube, ya. Pada saat pesepak bola cedera, yang satu arahnya ke kanan, yang satu arahnya ke kiri, itu akan jadi berbeda, ya. Kemudian gunakan tungkai, jangan lagi gunakan bagian punggung, ya. Jadi topangan kita adalah bagian tungkai, dari mulai tungkai atas, tungkai bawah, ya, harus pergerakan simetris dan menyeluruh. Kemudian upayakan untuk memindahkan beban serapat mungkin dengan tubuh. Korbannya ini berat dan besar, ya, harus serapat mungkin dengan tubuh agar bebannya tidak terlalu berat. Kemudian yang keempat adalah lakukan gerakan secara menyeluruh agar menjadi satu kesatuan, ya, tadi, ya. Jadi pada saat mengangkat harus berbarengan antara si tungkai dengan si panggul. Jangan sampai masih membungkuk, tungkai sudah naik, ya. Kemudian apabila ditandu, reposisikan korban sesuai dengan kalau misalkan dia menggunakan papan spinal, direposisikan posisinya, kemudian ditandu pun sama, ditandu basket. Akan tetapi mekanika tubuh tidak akan membantu mereka, ya, yang tidak siap secara fisik, ya. Berarti, ya, makanya kita sering samapta, ya, olahraga, ya. Mekanika tubuh ini juga harus membutuhkan fisik kita yang prima, ya, yang memadai secara fisik. Lanjut lagi, slide selanjutnya. Ada yang disebut dengan pemindahan darurat, ya. Jadi hanya dilakukan pada saat bahaya langsung ke korban. Contoh situasinya adalah, yang pertama adalah ada kebakaran atau ada bahaya kebakaran. Kemudian yang kedua adalah ada bahaya ledakan ataupun ada bahaya ledakan. Kemudian yang ketiga, bangunan tidak stabil.
mobil posisi terbalik, kemudian ada kerumunan massa, ya, ada hazmat, hazardous material, ya, kemudian ada tumpahan minyak, dan bila tindakan penyelamatan nyawa tidak dapat dilakukan. Dalam arti di sini adalah RJP, ya. Jadi pada saat situasi-situasi seperti ini memang kita membutuhkan pemindahan darurat. Kita pindahkan dulu korbannya, meskipun korbannya harus di treatment RJP dan segala macam, meskipun dia fraktur dan segala macam, ya, tetap kita harus pindahkan dulu korbannya agar aman untuk kita maupun korban. Ya. Jangan sampai kita mentreatment di kondisi-kondisi yang sekira-kiranya membahayakan kita sebagai si penolong tersebut. Ini adalah jenis-jenis cermati pada saat di lapangan. Ya. Kalau memang membutuhkan pemindahan darurat, kita lakukan pemindahan darurat. Lanjut, slide selanjutnya. Nah, ini adalah jenis-jenis pemindahan darurat. Ini bukan tahapan, Bapak-Bapak semua. Ini bukan tahapan, ini hanya opsi. Ya. Mana yang akan kita pakai pada saat situasi-situasi tertentu, mana yang paling efektif dan efisien, ya bisa kita lakukan. Ya. Di sini ada macam-macam. Yang pertama ada tarikan baju, kemudian ada tarikan selimut, ada tarikan bahu, kemudian ada tarikan webbing, kemudian ada mendukung atau menggendong, ya. Kemudian ada tarikan firefighter, ya. Ini adalah jenis-jenis pemindahan dari jenis-jenis pemindahan darurat. Ya. Sekali lagi saya mengingatkan saja bahwa ini bukan tahapan, ya, tapi ini adalah cara yang bisa kita ambil yang paling efektif dan efisien pada saat kita di lapangan. Ya. Bisa gunakan yang mana saja silakan, yang kira-kiranya dapat kita gunakan pada saat kita di lapangan. Mana, Bang? Di sana. Jemur. Satu orang dulu, saya yang praktek nanti. Jadi korban aja. Cobain. Olah jangan berisik itu. Berisik lah. Lupa belum di mute. Hapunten atunya. Cuma dimarahin sama instrukturnya. Kak, marahin Kak. Kartu kuning. Poho A. Kita jangan banyak bicara. Itu tolong jangan berisik ya, ada Kakak Arif. Kita jangan bicara, instruktur aja yang. Instruktur kemarin sudah dijamu di sini. Lumayan. Ikan bakar. Andika mau nari nih. Jadi sedikit saja bapak-bapak, ibu-ibu, ternyata ada ibu-ibu ya. Jadi akan kami praktekkan sedikit tentang bagaimana cara pemindahan darurat. Ya. Untuk merefresh saja. Di saat pandemi gini ya, jangan lupa bapak-bapak semua, ibu-ibu ya, yang pertama harus dilakukan adalah penggunaan APD ya. Jadi APD-nya tetap dipasang, tetap dipakai, apalagi di saat pandemi ini ya. Jangan sampai kita tertular penyakit juga ya. Jadi APD-nya tetap dipasang. Itu Bapak Ibro ngapain? Mudah-mudahan terlihat ya, Bapak-bapak semua. Yang pertama yang akan dipraktekkan adalah tarikan baju. Ya.
Mohon maaf, suaranya tidak terdengar ya. Jadi yang paling utama adalah pada saat penarikan baju, posisikan kepala korban jangan sampai ada di terbentur dengan tanah ya atau lantai ya. Jadi harus kita lindungi dulu bagian kepala, kemudian kalau misalkan tangan, kalau misalkan kita ada mitela, bisa kita ikat dulu dengan mitela ataupun webbing ya. Kemudian baru kita tarik menggunakan tarikan baju yang pertama. Kemudian yang kedua adalah ada tarikan yang namanya tarikan bahu ya. Yang kedua tarikan bahu sama ya, bagian tangan diikat terlebih dahulu biar tidak menjuntai bagian tangannya. Setelah itu Anda lindungi bagian kepalanya tetap dinaikkan ke atas agar tidak terbentur dengan lantai. Kemudian baru Anda tarik bagian bahunya. Mudah-mudahan terlihat ya Bapak-bapak ya seperti itu untuk tarikan bahu ya bisa ditarik ke bagian tengah ataupun kalau dia menggunakan baju kalau misalkan bisa masih kita ambil ya bisa kita lakukan yang jelas yang efektif yang efisien bisa kita pakai itu yang kita lakukan. Kemudian setelah tarikan bahu ya, kemudian kita ada tarikan namanya tarikan fire factor ya. Masuk ke sini bisa ke webnya tadi. Oh, ke oh, izin. Itu Andika dihayati, Andika. Jangan terlalu dihayati, menghayati kalau tarikan fire factor ya, jangan terlalu menghayati. Karena ini bukan istri ya, jadi jangan terlalu menghayati. Itu tarikan fire factor ya. Oh, Kak Istri segitu ya? Apabila sudah kadar oksigen di atas kita sudah sedikit, ya bisa kita lakukan dengan tarikan fire factor. Kemudian selanjutnya ada yang namanya tarikan selimut ya.
Itu untuk tarikan selimut ya. Jadi karena selimutnya kecil, jadi agak susah karena si korbannya tinggi. Tapi kita bisa atasi dengan posisikan miring stabil, kemudian si selimutnya dimasukkan melalui celah-celah alami, baru kita pindah. Selanjutnya adalah mendukung ya, saya rasa Bapak sudah tahu semua. Kemudian untuk tarikan webbing, host tidak menyiapkan ya, nanti diambilkan untuk tarikan webbing. Itu selanjutnya, lanjut dulu ke slide selanjutnya. Nah, kemudian ada yang tadi dengan 1 orang, kemudian sekarang dengan 2 orang penolong ya. Ada seat carry dengan 2 orang penolong, kemudian memapah juga bisa dengan 2 orang penolong. Kemudian selanjutnya ada fire factor carry dan menggendong ya. Kita coba dulu seat carry seperti di gambar, bisa lihat. Tuh, hilang. Yaitu yang pertama untuk seat carry yang pertama menggunakan 2 tangan seperti itu. Kemudian yang kedua seperti ini ya. Tangannya. Kita bantu dulu korbannya naik ke atas. Yaitu seat carry yang kedua ya. Tadi dengan tangan seperti itu, kalau di orang Sunda tuh bilangnya beca-becaan. Yang kedua, tangan kita mengunci dengan teman rekan kita, baru kita angkat si korban. Jangan lupa pada saat pengangkatan harus dikomunikasikan dengan rekan kerja kita, kemudian atur gerakannya harus sesuai dengan tungkai yang menggunakan mekanika tubuh. Selanjutnya adalah ada pengangkatan fire factor carry ya.
Fire factor carry dilakukan, ditekuk dulu bagian lutut, kemudian kita injak sedikit bagian kaki depan korban, kita naikkan ke bagian pundak menggunakan mekanika tubuh, baru di itu untuk fire factor carry. Masuk ke saja. Belum. Lebih jelas di sini. Jadi saya ulangi lagi bapak-bapak semua, ya, ada ibu-ibu juga, bahwa itu adalah jenis-jenis pemindahan darurat ya. Jadi kita refresh lagi sedikit tadi di slide pertama jenis-jenis pemindahan darurat ya. Sudah saya praktekkan juga barusan bahwa ada tarikan baju, kemudian tarikan selimut, tarikan bahu, kemudian tarikan webbing, mendukung, tarikan fire factor, kemudian ada seat carry, menggendong, fire factor carry, kemudian dan memapah. Nah, ini adalah jenis-jenis pemindahan darurat ya. Ini bukan tahapan ya, saya hanya mengingatkan lagi, ini bukan tahapan, tapi ini adalah opsi. Jadi pada saat bapak-bapak dan ibu-ibu semua di medan tugas menemukan korban yang harus dipindahkan, silakan pakai opsi yang manapun yang bisa kita lakukan, melihat dari jenis kejadian, kemudian situasi dan kondisi di lapangan, ya, mana saja yang akan dipakai silakan digunakan. Ini adalah jenis-jenis pemindahan darurat. Semua tarikan, kemudian seat carry, fire factor carry, kemudian memapah dan menggendong itu adalah masuk ke pemindahan darurat. Kemudian selanjutnya ada pemindahan tidak darurat ya. Jadi kita bisa lakukan optional juga pada saat memang tidak darurat tapi peralatan kita tidak memadai, contohnya kita tidak membawa tandu basket dan lain sebagainya, kita bisa gunakan ini untuk proses pemindahan darurat. Yang pertama adalah direct ground lift. Ya. Itu bisa dilihat di slide yang ada di layar bapak-bapak semua. Ini dilakukan oleh 3 orang penolong, ya. 3 orang penolong dengan komando. Dengan komando ada di bagian kepala ya. Jadi si orang yang megang kepala ini akan memberikan komando, korban harus dinaikkan, kemudian korban dinaikkan ke tungkai, kemudian dirapatkan ke tubuh kita, kemudian kita baru angkat si korban. Nama pemindahan daruratnya adalah direct ground lift. Saya akan praktekkan sedikit dengan teman-teman CPNS.
Itu yang pertama adalah pemindahan tidak darurat dengan direct ground lift ya. Sudah menggunakan mekanika tubuh, naikkan korban ke tungkai 1 2 3, kemudian rebahkan korban ke dada kita. 1 2 3, kemudian naik 1 2 3. Kemudian kalau misalkan Anda bisa berjalan, kemudian kalau misalkan diturunkan korban 1 2 3, kemudian rebahkan lagi ke tungkai, baru korban diletakkan. Itu untuk komando dari direct ground lift. Kemudian pemindahan tidak darurat yang kedua adalah pengangkatan di ekstremitas, utamanya adalah ekstremitas bagian tungkai ya, dengan 2 orang penolong ya. Jadi bisa dilihat di gambar bahwa dengan 2 orang penolong, satu di bagian depan ya, bagian kepala ya, kemudian yang kedua adalah di bagian tungkai atau ekstremitas bagian bawah. Yang di depan di atas pun sama, itu pengangkatan ekstremitas di bagian atas ya, bagian lengan. Saya akan coba praktekkan dengan 2 orang penolong dengan 1 orang korban. Ini ada sesi tanya jawab. Ini berapa? Itu adalah pengangkatan ekstremitas ya. Jadi tetap komando di bagian kepala. Dia yang akan merencanakan pergerakan, kapan dia harus naik, kapan dia harus turun menurunkan korban ya. Dia rencanakan pergerakan. Kemudian reposisi atau memposisikan korban ya. Apabila korban mengalami shock, ya, angkat bagian tungkai atau kaki 20 sampai 30 cm. Ini untuk penanganan shock. Apabila membutuhkan selimut, silakan berikan selimut pada korban ya. Apalagi korban yang mengalami shock. Kemudian yang kedua, apabila penderita nyeri di bagian perut, posisikan senyaman mungkin dengan korban. Jadi tidak usah kita paksakan untuk posisikan duduk dan segala macam. Silakan komunikasikan saja dengan korban apabila korban mengalami sakit perut. Kemudian yang ketiga adalah penderita gangguan pernafasan ya. Usahakan dudukan dengan nyaman. Apabila ada oksigen, berikan oksigen. Kalau dia mengalami kasus trauma, bisa dikasih konsentrasi yang tinggi. Kemudian kalau misalkan memang masalah pernafasan, bisa berikan nasal kanul maupun non-rebreather mask. Kemudian nomor 4, penderita yang sadar, kemudian mual atau muntah, posisikan duduk nyaman atau posisi nyamannya si korban. Tidak usah kita paksakan untuk posisi duduk ataupun berbaring. Silakan posisikan saja senyamannya si korban. Jadi kita bisa komunikasikan dengan korban. Kalau penderita mengalami trauma di tulang belakang, sebaiknya dibaringkan di spinal board. Ya. Jadi kita harus pindahkan korban ke papan spinal atau spinal board.
Bagi korban yang tidak sadar, tapi tidak ada kontraindikasi, posisikan miring stabil. Ya. Maksudnya di sini kontraindikasi di sini adalah tidak ada gejala-gejala yang korbannya membuat korban tidak stabil. Ya. Bisa posisikan miring stabil maupun kita bisa periksa pemeriksaan fisik. Ya. Itu untuk posisikan bagian korban. Nah, ini adalah peralatan-peralatan untuk transport ya korban. Ini banyak sekali macamnya. Ada AED, hand resuscitation device, kemudian ada chair stretcher, kemudian ada belangkar ya, tandu basket, AED, apa namanya? Scope stretcher, kemudian head stabilizer, umpan spinal atau dolphin dan segala macam. Ini adalah untuk peralatan-peralatan untuk membawa korban. Ya, saya rasa bapak-bapak semua, ibu-ibu semua udah pada tahu ya peralatan ini, sudah juga bisa menggunakannya. Refresh saja. Materi selesai? Mungkin saya bisa menanyakan ke partisipan di sini, ya, audiens, bapak-bapak, ibu-ibu semua. Mungkin ada yang masih ingat tentang pemindahan tidak darurat itu apa, kemudian pemindahan tidak darurat itu contohnya seperti apa. Ada yang bisa menjawab? Mungkin? Satu orang? Silakan kepada senior yang mau menjawab, dipersilakan, atau mungkin bertanya soal materi yang masih kurang jelas, dipersilakan. Silakan angkat tangannya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya rasa bapak-bapak semua sudah mengetahui dan kita juga sudah bisa merefresh bersama tentang materi ini. Terima kasih atas supportnya yang sudah hadir. Kemudian ya, oh Pak Beta silakan. Pak Beta, ada apa Pak Beta? Mau menanyakan apa? Konteksnya materi ya Pak Beta ya? Iya, materi. Jadi struktur. Silakan Pak Beta, gimana Pak Beta? Itu untuk yang tadi memposisikan korban untuk yang gangguan pernapasan. Itu betul dalam posisi duduk kah? Kan di situ tertulisnya kan duduk ya. Bukan ini mas sepengetahuan saya. Bukannya memang kalau untuk gangguan pernapasan lebih nyaman dia di kayak posisi penanganannya shock begitu. Atau tiduran lah minimal gitu, atau kalau duduk posisi duduk yang gimana gitu yang nyaman untuk penderita dengan gangguan pernafasan. Kita izin Mbak Dika, terima kasih. Itu aja? Itu aja Pak Beta pertanyaannya? Oh cukup itu aja berarti. Oke, makasih. Ya, jadi penderita gangguan pernapasan di sini ya didudukan dengan nyaman apabila kita sudah menemukan posisi korbannya sudah dalam posisi duduk. Jadi kita posisikan duduk secara nyaman. Nyamannya itu bukan nyaman kita tapi nyaman korban. Bisa kita komunikasikan. Kalau misalkan korbannya sadar kemudian bisa diajak komunikasi, bisa kita komunikasikan. Kalau dia posisinya sudah duduk, apalagi dia mengalami asma misalkan, ya, posisinya sudah duduk, sedang terengah-engah, lebih baik posisikan duduk saja, jangan paksakan untuk dibaringkan, kecuali si korbannya meminta, ya, korban meminta. Kalau misalkan korbannya meminta, bisa kita baringkan korbannya. Kalau misalkan memang sampai tidak sadarkan diri, sampai pingsan, apalagi ya cepat berikan oksigen, kemudian posisikan baringkan.
Itu Pak Beta ya. Jadi tidak melulu harus didudukan saja dengan nyaman, tidak melulu juga. Jadi tergantung situasinya pada saat di lapangan. Itu saja. Ada lagi satu pertanyaan lagi sebelum ditutup materinya? Baik, terima kasih Bapak-Bapak semua atas atensinya pada siang hari ini sudah mengikuti refresh ya, lebih tepatnya refresh materi tentang medical first responder ini. Setelah ini juga ada materi dari Bapak Sigit ya tentang penilaian korban. Itu saja dari kami sebagai pemateri ya, pada siang hari ini. Terima kasih banyak atas atensinya dan mudah-mudahan ilmunya jadi bermanfaat buat kita semua. Ya, kita semua responden di kantor Serban. Saya akhiri untuk materi siang hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nuhun. Sawang Sulna. Snack di mana? Snack. Amplop, tenggilap, amplop. Amplop tenggilap, amplop. Ada kepala kakap itu. Amplopna, tenggilap, amplopna. Snack. Adika, nanya Adika. Amplop, tenggilap, amplop. Izin untuk seluruh senior, silakan link absennya ada di room chat. Jadi untuk mengisi absen silakan ada di situ. Untuk materi Untuk materi hari ini pada kesempatan kali ini link absennya sudah ada di room chat. Silakan yang sudah bergabung isi absennya. Dan nanti kita lanjut lagi jam 1 dengan materi penilaian korban yang disampaikan nanti oleh Bang Sigit. Kemudian untuk link Zoom-nya masih tetap sama. Silakan yang mau bergabung untuk menggunakan link yang sama. Mungkin sekian pada materi kali ini. Mohon maaf kurang lebihnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang belum isi absen silakan isi dulu. Terima kasih. Iya itu. Iya. Mijan. Silakan yang sudah isi absen bisa live dulu. Live Zoom silakan. Terima kasih. Live Zoom. Lab aja nih Han. Siap, nggak apa-apa. Tapi kalau udah isi absen silakan. Soalnya kan linknya di room chat. Oke. Buset, diusir. Udah diusir. Gimana ini? Sepi amat. Mana di mana Kuntul? Di jalan menuju Pangandaran. Ada ya? Ya ini sama yang ganteng. Siapa ya? Ini link ini. Kantor. Luar biasa Kuntul Sampai di bis.